Apa sih manfaatnya punya kemampuan komunikasi yang baik? Ada 4 hal yang saya tulis di buku saya Speak for Money. Jago bicara, kaya raya, hidup bahagia, dan juga tentunya panjang usia. Ketika kamu menjadi seorang komunikator, ya, bukan handphone. Handphone zaman dulu juga. Maksudnya orang yang suka berbicara ke orang lain, baik person to person atau bicara ke publik, maka tentunya harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Ketika kita memiliki kemampuan komunikasi yang baik, sebenarnya banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan. Salah satunya adalah mempercepat sukses. Karena salah satu cara untuk bisa sukses adalah kita mudah diperhatikan. Untuk bisa mudah diperhatikan harus apa? Harus punya kemampuan komunikasi. Baik verbal ataupun non-verbal. Ini verbal itu adalah kata-kata kamu, kalimat kamu yang ketika kamu katakan saat bicara, itu yang verbal ya. Non-verbal juga macam-macam, mulai dari pakaian kamu, mulai dari bahasa tubuhnya, ekspresi wajahnya, mulai dari apa yang kamu pergunakan, aksesorisnya, itu termasuk dari non-verbal. Dan itu semua adalah menjadi sebuah komunikasi yang bisa membuat kamu memiliki personal branding yang maksimal. Nah, kapan-kapan saya share mengenai personal branding. Tapi kali ini saya share tentang manfaat ketika kita memiliki kemampuan bicara yang hebat. Karena dalam komunikasi yang tepat ada rezeki yang hebat. Untuk itu memang kita harus punya dasar-dasar dulu dalam komunikasi. Supaya jadi jago bicara. Apa sih dasar-dasar komunikasi yang jago bicara? Ada 3. Yang pertama adalah bisa. Bisa bicara itu berarti kamu ngomongnya sudah mulai berani alias pede. Percaya diri saat bicara. Itu udah bisa tuh. Yang penting ngomong aja dulu ke orang-orang. Nggak lagi minder, nggak lagi takut, nggak lagi ngumpet, nggak lagi kabur saat harus bicara di depan umum. Saat harus menjadi seorang yang memberikan presentasi. Saat harus mempresentasikan atau jualan ke klien. Nggak lagi takut. Itu udah bisa. Tapi ditambahkan dong ilmunya dari yang cuma sekedar bisa mengendalikan grogi dan pede menjadi memiliki dasar-dasar bicara yang intonasinya tepat, artikulasinya baik, lalu juga aksentuasinya ada, kecepatan bicaranya diatur, suaranya memiliki diafragma yang bulat sehingga lebih berwibawa, dan tentunya ada bahasa tubuhnya. Itu membuat kamu menjadi orang yang punya wibawa dalam bicara. Dari bisa jadi wibawa karena sudah mulai terstruktur ngomongnya. Sudah mulai ada tekniknya, sudah mulai ada kejelasan dalam setiap kata, memiliki arti yang membuat orang lain memerhatikan. Jadi tuh, dari bisa ke wibawa. Lalu, kalau ingin lebih jago lagi, dari wibawa jadi berkarisma. Gimana caranya biar bisa bicara berkarisma? Itu harus memiliki ilmu yang tinggi terhadap apa yang kamu sampaikan. Kredibilitas masuk di sana. Harus juga memiliki bahasa tubuh yang lebih membuat orang lain mudah memerhatikan, sehingga ketika kamu bergerak, dari setiap gerakan kamu, itu memiliki arti yang sesuai dengan apa yang kamu katakan. Bahasa tubuh yang tepat itu adalah apa yang kamu pikirkan, kamu katakan, kamu lakukan, selaras. Jadilah kamu pembicara yang berkarisma. Itu jago bicara. Nah, dari jago bicara ini guys, mulailah kamu bisa mendapatkan lebih banyak rezeki. Maka insya Allah kita jadi kaya raya. Bukan cuma uang loh rezeki itu. Kaya raya bukan cuma sekedar penghasilan loh. Walaupun ada yang bilang, supaya jadi jago bicara, maka kamu harus punya kemampuan bicara di depan 100.000 orang dalam waktu 1 bulan. Ingin ikut trainingnya gitu. ayo gitu. Ada juga yang bilang begitu. Tapi bukan cuma itu. Bukan cuma sekedar uang. Tapi kaya raya bisa juga dengan kaya pengalaman. Karena kamu bisa menjadi teman diskusi yang baik. Bisa juga menjadi kaya cerita. Karena kamu bisa memotivasi orang dan mengajak orang untuk bisa menceritakan pengalaman hidupnya. Macam-macam. Intinya dengan kemampuan komunikasi kamu bisa membuat orang lain nyaman bicara. Kamu bisa memperhatikan orang lain juga, akhirnya kaya raya. Lalu dari situ apa? Kalau jago ngomong udah, kalau udah banyak cerita, orang lain percaya, orang lain yakin, kita punya banyak teman, bisa berkomunikasi ke segala macam jenis masyarakat, maka insya Allah kita hidupnya jadi bahagia. Sebab dalam kehidupan yang bahagia itu terjadi keselarasan antara kamu dengan orang-orang di sekitar kamu. Kemampuan beradaptasi melalui komunikasi. Pernah nggak kamu ngelihat ada orang yang kalau bicara, kalau ngomong, dia tuh cuma cocok sama orang-orang tertentu? Ada.
Jadi si A ini cocoknya sama yang begini, si B ini cocok sama yang begini, si C ini yang begini. Tapi ada juga orang yang sangat fleksibel. Jadi dia bisa bicara di segala jenis lapisan masyarakat. Mulai dari yang status sosialnya A sampai E, dari pekerjaannya A sampai E, semua dia bisa ajak komunikasi. Mungkin nggak detail ya, tapi dia bisa masuk. Karena apa sih yang membuat orang bisa diterima di segala lapisan masyarakat? Yang pertama, mengenal karakter masyarakat tersebut. Sosial budayanya seperti apa, kebiasaannya seperti apa, usianya bagaimana, lalu hobinya apa, lalu kondisi geografisnya seperti apa. Begitu mengenal nih karakter-karakter ini, maka lebih mudah untuk berdiskusi dengan kalangan di masyarakat tersebut. Lalu juga dengan penempatan atau penggunaan nada bicara, penggunaan istilah-istilah. Dengan semakin kamu mengamati keadaan sebuah masyarakat, semakin mudah kamu masuk ke masyarakat tersebut. Jadi kuncinya untuk bisa sukses bicara ke berbagai lapisan masyarakat adalah dengan riset atau survei tentang kondisi masyarakat tersebut. Akhirnya kita bisa hidup bahagia di mana saja dong. Ditempatkan di sini bahagia, ditempatkan di sana bahagia, pekerjaan ini bahagia, pekerjaan itu bahagia. Hidupnya bahagia. Yang terakhir, panjang usia. Nah, ini ceritanya saya pernah baca di sebuah artikel. Ada sebuah desa di Eropa yang ternyata penduduknya itu usianya kebanyakan di atas 60 tahun. Kebanyakan di atas 60 tahun dan dalam kondisi yang sehat. Kalau 60 tahun ke atas selalu sakit-sakitan, mah itu lain cerita ya. Ini 60 tahun ke atas, 70-80, semua tapi dalam kondisi sehat. Diteliti sama banyak peneliti, kenapa orang-orang di sini sehat-sehat walaupun usianya sudah senior? Ternyata jawabannya apa, guys? Jawabannya adalah mereka saling menyapa. Itu. Jadi si desa di Eropa ini kalau pagi atau sore mereka tuh sering datang, sering lewat dan saling menyapa, saling ngobrol, saling diskusi, saling berbagi pikiran, berbagi cerita. Ini sebelum pandemi ya, kalau udah pandemi mungkin lain cerita ya. Tapi intinya adalah mereka saling berbagi. Sehingga karena semakin banyak obrolan yang terjadi, semakin banyak interaksi yang tercipta, lalu muncullah berbagai macam kedekatan, keakraban. Akhirnya mereka lebih bahagia dan dari bahagia membuat mereka lebih sehat. Jadi kuncinya saya sambungin dari atas sampai bawah. Dengan memiliki kemampuan bicara yang baik, sebagai orang yang jago bicara, karena kamu mengenal karakter orang, bisa ditempatkan di mana saja, maka kamu akan punya kesempatan jadi orang yang kaya raya. Dari pengalaman, dari rezeki, dari cerita, dari berbagai macam informasi yang kamu terima, sehingga kamu bisa hidup bahagia. Di mana saja, dengan siapa saja orang-orang di sekitar kamu, kamu memberikan kebahagiaan. Ingat, ada orang yang kayak awan hidupnya. Kalau dia datang, mendung. Kasihan banget. Jadi kalau ada dia, wah ada dia nih, suram aja. Yang diomongin negatif aja. Nakut-nakutin aja. Panik, tegang, stres. Ada tuh orang-orang kayak gitu. Menghindar-menghindar. Nah itu tuh bahaya tuh. Ini enggak, kamu menjadi cahaya buat orang lain. Ya, bisa memberikan kebahagiaan buat orang lain. Makanya, karena kamu memberikan kebahagiaan, kamu pun ikut bahagia. Orang yang bahagia jadi sehat dan biasanya panjang usia. Sehingga dengan memiliki kemampuan bicara, maka kamu akan bisa menjadi kaya raya, bisa hidup bahagia, dan panjang usia. Lebih detail ada di buku saya ini, Speak for Money. Thank you guys, saya Hilbram Dunar, Communication Expert.